Gabungan Gereja Baptis Indonesia merupakan organisasi yang menaungi gereja-gereja baptis di Indonesia yang sudah ada semenjak hampir setengah abad yang lalu. Tidak semua tahu soal umat baptis Indonesia, tapi semua orang perlu mengenalnya. Nama saya Angkasa, seorang umat baptis yang akan mengajak kalian untuk mengenal Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Let's go! Perjalanan umat baptis dimulai pada tanggal 13 Mei 1813 ketika William Robinson, seorang utusan Injil Baptis dari Inggris, datang ke Indonesia. 21 tahun setelahnya, dua orang utusan Injil yaitu Liman dan Munson yang menginjili di pedalaman Sumatera tewas sebagai martir di daerah Labu Pining, Sumatera Utara. Pada tahun 1948, kemenangan Partai Komunis Cina membuat tempat pelayanan dan seminari di Cina ditutup, yang akhirnya membuat misi baptis berpindah ke Indonesia dan mulai melayani di sini. Pada bulan Januari 1950, B.J. Cawthon, salah satu pelopor misionaris di Indonesia, mulai mengadakan survei. Namun, karena kurangnya personil, maka ia meminta tambahan misionaris. Hingga akhirnya, pada malam Natal 1951, datanglah 3 serangkai, yaitu William B. Johnson, Stockwell B. Sears, dan Charles P. Cowherd. 2 bulan kemudian, dikeluarkan izin pelayanan baptis di Indonesia oleh Departemen Agama. Di awal musim kemarau 1952, kebaktian perdana dilakukan di gedung Masonik yang beralamatkan di Jalan Wastu Kencana 27, Bandung. Pada akhir tahun tersebut, dibentuklah misi baptis Southern Baptist Convention di Indonesia. Misi baptis SBC mengusung 3 segi pelayanan Yesus, yaitu mengajar, berkhotbah, dan penyembuhan. Maka dari itu, mereka memusatkan pekerjaan pelayanan di 5 kota besar di Pulau Jawa. Semarang sebagai kota pengajaran didirikan seminari oleh Dr. B.L. Nichols. Bandung didirikan sebuah penerbitan bahan-bahan sekolah minggu yang menjadi cikal bakal LLB oleh Stockwell B. Sears. Kediri sebagai kota penyembuhan didirikan sebuah rumah sakit oleh Dr. Kathleen Jones, serta Surabaya dan Jakarta sebagai kota pemberitaan. Gereja-gereja pertama selanjutnya adalah GPI Kalvari Jakarta, GPI Immanuel Surabaya, GPI Sion yang sekarang menjadi GPI Setran Semarang, dan GPI Semampir yang sekarang menjadi GPI Sahabat Kediri. Pertengahan tahun 1968, diadakanlah musyawarah umat baptis yang menghasilkan keputusan dibentuknya BKS, atau Badan Kerjasama Kaum Baptis. Pada Juli 1971, para misi mengadakan rapat di Tretes dengan hasil diantaranya yaitu memberikan kebebasan kaum baptis Indonesia untuk melayani lebih baik dan penutupan seminari. Menanggapi hasil pertemuan di Tretes, maka sebulan kemudian diadakan musyawarah umat baptis di STPI Semarang dengan keputusan antara lain, seminari tetap dibuka dan adanya usulan pembentukan wadah gereja-gereja baptis yang terlepas dari para misi. Dengan itu, pada tanggal 12 Agustus 1971, terbentuklah Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang disempurnakan menjadi Gabungan Gereja Baptis Indonesia. GGBI melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus melalui program iman 5 tahunan. Program iman 505, program iman 511, program iman 2002, program iman Teguh Bersinar, program iman Mengakar, Mekar, Menyebar, program iman Bersatu, Bersaksi, Berlipat Ganda, dan program iman GM3, Gereja Memberitakan, Menumbuh Kembangkan, Mengutus. Pergerakan dan penyebaran pelayanan umat baptis dimulai dari Pulau Jawa dan menyebar ke daerah-daerah lain dari barat sampai ke timur Indonesia.
Pelayanan pengabaran Injil juga dilakukan di luar Indonesia untuk menjangkau komunitas-komunitas Indonesia di luar negeri. Di bidang pendidikan, selain STPI Semarang, GKPI juga mempunyai STTB Jakarta, STTB Medan, dan STTB Bandung. Ada juga STDI atau Sekolah Tinggi Desain Indonesia dan STIKES atau Sekolah Tinggi Kesehatan Kediri. Ada pula gereja yang memiliki sekolah dari tingkat PAUD sampai SMA. Di bidang kesehatan, selain Rumah Sakit Baptis Kediri, ada pula Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Baptis Batu, Rumah Sakit Mitra Setia Ungaran, dan Klinik Baptis Kupang. Selain itu, GKPI juga memiliki lembaga dana pensiun baptis yang menjamin hari tua hamba-hamba Tuhan. Ada pula lembaga pertanian di Bengkulu dan Wisma Retreat Baptis di Salatiga. GKPI melalui Rebana memberdayakan gereja dan seksi sosial BPD untuk mulai berperan aktif dalam penanganan bencana sejak tahun 1999. Diawali ketika Timor Timur lepas dari NKRI, kerusuhan Ambon, tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogyakarta, serta bencana alam lain di dalam maupun di luar negeri. Melalui Rebana pula dibangun community development di Aceh dan Mentawai, serta House of Joy atau Rumah Singgah Anak. Pada periode 2015 sampai 2020, GKPI mempunyai visi misi untuk menjadi dewasa dan berbuah. Gereja perlu memberitakan, menumbuh kembangkan, dan mengutus. Maka dari itu, GKPI berusaha menjangkau sebanyak yang Tuhan kehendaki. Sebanyak 33 dari 34 provinsi di Indonesia sudah berhasil dijangkau oleh pelayanan GKPI. Bahkan, pelayanan GKPI juga sudah merambat ke 7 negara di dunia. Juga melalui program Sayang Anak Indonesia atau SAIN, GKPI mempersiapkan 2.000 pamong anak untuk menjangkau dan memuridkan 10.000 anak Indonesia. Hal ini juga didukung oleh Sekolah Injil Liburan atau SIL, KKR Anak, dan Penginjilan Anak. Memelihara sebanyak yang Tuhan percayakan berupa kegiatan member care jemaat dilakukan melalui sekolah minggu, kelompok pembinaan warga atau KPW, juga pemuritan. Member care gembala sidang dan pelayan Tuhan dilakukan melalui diklat kepemimpinan atau veritas, seminar, dan pelatihan. Dengan visi 2040, misioner, sehat, dan relevan, GKPI akan bermultiplikasi dalam hal jumlah gereja dan anggotanya selama periode 2020-2040. GKPI juga mempersiapkan 100 kader pemimpin setiap 5 tahun dengan total 500 pemimpin, sehingga gereja akan kuat dalam iman dan doktrin untuk terus memberitakan kabar baik dan memberikan dampak di seluruh dunia. Sejarah harus menjadi pengingat bahwa GKPI ada supaya gereja-gereja baptis bersatu dan bersehati dalam pengabaran Injil untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat bertambah usia GKPI yang ke-49 tahun. Gabungan Gereja Baptis Indonesia merupakan organisasi yang menaungi gereja.
Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Semua sehat? Amin. Ya, saya juga menyapa Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah pagi ini secara live streaming. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi. Mari kita mulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Yang berada di dalam ruangan ini, mari kita bangkit berdiri. Kita awali dengan membaca kebenaran firman Allah untuk mendasari ibadah kita pagi ini. Yang saya ambilkan dari Mazmur, ya, kitab Mazmur 95, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Mazmur 95 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama di bawah perikop hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. 1, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengumpulkan kami, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami datang kepada Tuhan yang hidup. Kami datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami datang kepada Tuhan yang besar, yang mengatasi semua ciptaan-Mu. Kami mau menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan dan memasyurkan nama-Mu. Bahkan kami ingin memberitakan karya besar-Mu di dunia ini. Engkau telah mati di atas kayu salib, menjadikan tebusan bagi seluruh umat manusia yang berdosa. Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir, seluruh penata layanan yang melayani-Mu, biarlah Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, jadikan mereka saluran berkat, dan setiap umat-Mu yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah yang mengikuti ibadah diberkati olehnya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami yang kami naikkan dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti dan Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Mari kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, nyanyian pujian nomor 11, Sembahlah Allah yang Maha Besar. Kita akan nyanyikan semua bait, bait pertama, bait kedua, kemudian intro, dilanjutkan bait ketiga dan keempat. Sembahlah Allah yang Maha Besar, ucapkan syukur dengan bergerak.
bait ketiga. Rahmat-Mu ya Allah tak tersukar, perlindungan-Mu selalu dekat, memancar di langit, gunung dan lembah, sehingga manusia penuh bahagia. Tuhanlah Khalik dan Bapa kami, janji-Mu teguh tak Kau ingkari, kasih-Mu melimpah setiap saat, Kau benteng penolong dan juru selamat. Bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita akan mengangkat suara kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan memuliakan Juru Selamat kita yang hidup. Kita akan muji Tuhan, nyanyian pujian nomor 33, mulia namamu Tuhan. Kita akan muji Tuhan, bait pertama, bait kedua, ref, kemudian dilanjutkan bait ketiga, bait keempat, dan ref. Juru selamat yang kupuja, memasyurkan kasih-Mu, Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Mulia nama-Mu, kekal kekal panjang masa, penebus junjunganku, para suci tiap bangsa kan memuji nama-Mu. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan muji Tuhan bersama-sama. Dari tata yang surgawi sampai salib Golgota, rela Kau turun dan mati bagi orang Bait keempat. berdosa. Ya Tuhan Juru Selamatku, datang bersemayamlah, pimpinlah kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, 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 mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang
dalam kebenaran. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita siap ditaburi oleh firman Tuhan. Kita akan muji Tuhan kembali, nyanyian pujian nomor 96, Kitab Suci Milikku. Kitab suci milikku, tak ternilai mutumu yang menilik tiap kalbu, yang menilai hidupku, yang menunjuk dosaku, yang sang juru selamatku, yang memancarkan kasih bagi aku yang kecil, yang menghibur hatiku dalam duka citaku, yang mengokohkan iman hingga aku terus tahan, yang menunjuk ke seberang surga indah yang cerah. Kitab suci milikku, tak ternilai mutumu. Kepada pendeta muda Artinus dipersilakan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mau mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau bekerja di hati kami. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang penuh kekurangan kelemahan, kiranya Engkau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Salam, selamat pagi semuanya. Semua sehat? Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab silakan buka. Yang bawa HP silakan buka juga. Kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Udah ketemu semua? Udah ketemu semua? Amin. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat 19 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.
Amin. Bapak Ibu Saudara, pertama dulu sebelum kita akan sharing firman Tuhan, ini yang mulai kita terapkan ya Pak Pendeta ya. Boleh pakai HP, tapi tetap di aplikasi Alkitab. Oke? Janji ya? Tuhan tahu. Yang pertama. Kedua, kalau ada WA masuk, atau ada inbox di IG, atau ada email masuk dan harus segera dijawab, dibalas, dengan senang hati boleh Bapak Saudara keluar dulu untuk membalasnya. Setelah selesai membalasnya, dan silakan masuk. Ya, jangan membaca WA atau membalas WA ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, kalau ada yang ngantuk, ya, atau tidur, dengan senang hati juga silakan keluar dulu, mungkin turun ke bawah cuci muka dulu supaya segar. Karena waktu kita tidak banyak untuk mendengar firman Tuhan. Ya, dan saya kurang tahu kenapa ngantuk kalau di gereja. Mungkin semalam begadang, tapi pas di gereja kita ngantuk atau apapun, saya kurang tahu. Nah, jadi dengan senang hati saya akan mempersilakan Bapak Saudara keluar untuk turun tangga, silakan cuci muka supaya segar. Tapi jangan minum kopi di bawah, kelamaan. Nanti selesai kopinya, khotbahnya udah selesai. Ya, jadi 3 hal itu Bapak Saudara ya, kita harus komitmen untuk menghargai firman Tuhan. Bukan saya minta saudara untuk menghargai saya, enggak. Tapi kita belajar komitmen untuk menghargai firman Tuhan, ya. Dan kalaupun nanti ada yang ketahuan, misalkan ketawa sambil buka WA, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Bukan aku mempermalukan saudara kalau saya suruh keluar nanti. Dan kalaupun belum ketahuan, ada kamera di belakang, Pak Pendeta Immanuel akan memeriksa di CCTV di bawah ya. Ya. Kita harus komitmen. Jangan hanya ketika kita memuji Tuhan, kita semangat, tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita nggak serius. Oke, Bapak Saudara, tema kita dalam bulan ini adalah Great is our God. Dan hari ini saya akan memberikan sebuah tema adalah Aku adalah Aku. Pernah dengar kata ini? Pernah? Aku adalah aku. Pasti saudara pernah dengar di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ketika Tuhan bertemu dengan Musa. Tuhan mau mengutus Musa karena bangsa Israel di Mesir sedang diperbudak. Sedang dalam tekanan. Dan kemudian Tuhan bertemu dengan Musa dan Tuhan mau mengutus dia. Dan timbul keraguan dalam kehidupan Musa. Makanya dia bertanya, apakah namamu atau bagaimanakah namamu? Dan Tuhan menjawab, Aku adalah Aku. Dan kata yang sama juga saudara keluar dalam perjanjian baru. Di dalam Matius yang ke-14, ketika murid-muridnya naik perahu dan Yesus sedang berdoa, dan perahu murid-muridnya ditimbus ke lubang, mereka dalam ketakutan. Dan kemudian kira-kira jam 3 pagi Yesus berjalan di atas air dan murid-muridnya ketakutan dan berkata, hantu. Tuh ya, kadang-kadang kebalikan, Tuhan hantu. Kalau kita salah melihat, Tuhan jadi hantu. Dan Yesus berkata kepada muridnya, jangan takut, akulah ini. Ya, sebenarnya itu menunjukkan siapakah Yesus. Dia adalah Allah. Di dalam perjanjian lama yang berkata kepada Musa, Aku adalah Aku. Dan kata yang sama dipakai, jangan takut, Aku ini. Ketika Yesus berkata, Aku ini, dan ketika di dalam perjanjian lama Tuhan juga berkata, Aku adalah Aku, itu dalam keadaan bangsa Israel dalam tekanan. Sedang diperbudak. Dan kemudian Tuhan mau mengutus Musa supaya dia pergi ke sana membebaskan umatnya. Kenapa? Karena dalam ketakutan mungkin menghadapi maut.
Tetapi Allah mau berkata bahwa aku adalah aku, nama yang berkuasa, nama yang sanggup membebaskan, nama yang bisa mengalahkan raja di atas segala raja dengan kekuatan daripada Allah. Dan di dalam Habakuk, Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca, sebenarnya Habakuk ini mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga itu tidak dapat dipisahkan karena suatu rentetan yang dialami oleh Nabi Habakuk. Habakuk sendiri punya nama, Saudara, dia itu peratap dan pemuji. Ya, namanya itu dia itu peratap dan pemuji. Saudara bisa melihat di dalam pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Dan Habakuk hidup di zaman ketika bangsa Israel melakukan kejahatan demi kejahatan di mata Tuhan. Melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan. Menyembah dewa-dewa. Dan setelah mereka melakukan itu, mereka dibantai, mereka dipermalukan, mereka ditekan oleh bangsa yang disebut Babilonia. Nah, ketika Nabi Habakuk melihat keadaan itu, saudara, kemudian berteriak dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau hanya diam saja sementara bangsa Israel hidup dalam tekanan, hidup dalam pemberontakan, tetapi kenapa engkau membiarkan orang fasik? Kenapa engkau membiarkan orang-orang yang hidup dalam kejahatan, engkau membiarkan begitu saja? Bapak Ibu Saudara, seringkali kita bertanya kepada Tuhan ketika keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan ketika kita hidup dalam tekanan. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan pergumulan yang berat. Dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa bisa terjadi? Tuhan, kenapa ini masih belum selesai? Mungkin kita sudah berdoa bergumul. Hari ini udah tanggal 1 November. Udah 8 bulan kita melewati virus corona. Mungkin kita bergumul, berdoa. Ya. Tetapi kok belum selesai? Lalu kita bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau tidak melakukan apa-apa? Itulah sebabnya, Bapak Saudara, hari ini kita akan berbicara aku adalah aku. Yang pertama, gak bisa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas waktu. Ketika Habakuk bertanya kepada Allah, mengapa Allah seolah diam saja ketika kejahatan merajalela dan orang fasik semakin bertambah banyak? Pertanyaan yang sama seringkali kita lontarkan kepada Tuhan, kenapa ini belum selesai? Dan ketika Tuhan menjawab kepada Nabi Habakuk, dia berkata bahwa ia akan memakai bangsa Kasdim untuk menghukum umatnya yang berbuat jahat. Nabi Habakuk bertanya, kenapa masih belum? Kenapa Tuhan diam? Allah menjawab, oke, aku akan memakai bangsa Kasdim untuk melawan mereka. Bertanya lagi, mengapa engkau memakai bangsa yang lebih jahat lagi? Seringkali kita mau bertanya dan bertanya sama Tuhan. Dan mungkin kita bisa mengatur dia sesuai dengan yang kita mau. Kita maunya, Nabi Habakuk pengennya ketika dia bertanya sama Tuhan, dan Tuhan langsung menjawab dan akan menghukum mereka. Tetapi Tuhan menjawab, aku akan pakai bangsa lain untuk menghukum mereka. Ini bertanya, kenapa engkau memakai bangsa yang lain, yang lebih jahat? Ini menunjukkan kepada kita, Bapak Saudara, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mungkin saat ini. Semalam, bagus banget firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Huta Barat. Oke, dia berkata begini,
Ada banyak orang gereja melayani. Oke? Ada banyak anak-anak Tuhan setia dalam pelayanan. Tetapi ada tiba waktunya bahwa memang seringkali waktu itu yang menguji teman yang setia. Untuk menguji apakah kita sungguh-sungguh atau enggak. Dan ketika kita mundur. Oke? Ketika kita mundur dan Tuhan berkata apa? Engkau tidak akan berkenan kepadaku. Dan mungkin kita merasa aman dan nyaman dengan kejahatan. Mungkin kita merasa nyaman dengan apa yang kita ambil saat ini. Dan mungkin kita berkata, oh Tuhan tidak tahu. Tetapi dia berkata kepada Nabi Habakuk, tenang, aku ada waktunya untuk menghukum mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita merasa bangga ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita memberontak kepada Tuhan, dan kemudian kita merasa, saya baik-baik saja. Tunggu waktunya Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga saudara, kalau kita sedang bergumul saat ini, saya kurang tahu bagaimana Bapak Saudara pergumulan apa yang saudara alami. Dan mungkin saudara sudah berdoa sampai menangis, tapi Tuhan masih belum jawab. Tenang, ada waktunya Tuhan. Dia berdaulat atas segala sesuatunya. Aku adalah aku yang tidak dapat diatur oleh manusia. Aku punya waktu tersendiri. Kapan aku bertindak dan kapan aku melakukannya. Makanya ada lagu gitu kan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Memang seringkali kita tidak mengerti waktunya Tuhan, tetapi yang Tuhan mau kita menantikan dengan percaya, dan mari kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Ya. Jangan buru-buru. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tetapi Dia selalu tepat pada waktunya. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, bertindak, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, teman-teman pemuda, hati-hati. Jangan sampai disentil Tuhan. Ya. Tidak tertutup kemungkinan Dia memakai bangsa yang lebih jahat lagi untuk menghukum kita. Jadi hati-hati, nggak boleh main-main ya di hadapan Tuhan. Ya, semalam firman Tuhan juga bagus banget. Ya. Jadi Bapak Saudara, Dia berdaulat atas waktu. Kita tidak dapat mengatur Tuhan, kita tidak dapat mengatur semaunya kita. Dan jangan hanya kita bertanya kapan, dan harusnya kita bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Dan kita harus introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kehidupan kita sudah benar atau belum di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, Dia Allah pemilik kehidupan. Oke, kita melihat Bapak Saudara, di ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dasar dari Habakuk, saudara, bukan karena ketika dia melihat semua usahanya berhasil. Tetapi dia ambil di kesimpulan saudara bahwa aku bersorak dan beria-ria di dalam Tuhan karena Allah menyelamatkan hidupku. Ini adalah sebuah kelanjutan saudara di ayat 17. Ini saudara bagaimana ketika bangsa Israel, bangsa Yehuda, ketika mereka dibantai oleh bangsa Babilonia saudara, bukan saja hanya mereka ditekan, tetapi semua hasil mereka akan direbut dan diambil semua. Sehingga Nabi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan.
ladang tidak menghasilkan. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Artinya saudara, keadaan apapun dalam kehidupan kita saudara, selama Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengambil, tidak ada satupun yang dapat merebut. Saat ini ada banyak orang takut, khawatir karena corona, takut mati karena corona. Seakan-akan hanya corona yang menjadi jalan kematian seseorang. Banyak cara saudara Tuhan memanggil kita. Bisa aja ketika aku berdiri di atas mimbar ini, tiba-tiba jatuh. Kita tidak tahu. Bisa aja keluar, turun tangga, atau kepleset, kebanting palanya. Bisa mati. Habakuk berkata, bukan karena keadaan itu aku bersorak, tetapi karena Allah menyelamatkan aku. Bapak saudara, ini diberikan gambaran kepada kita saudara, apa itu pohon ara? Pohon ara merupakan suatu pegangan atau penopang kehidupan secara jasmani. Bagi bangsa Israel, pohon ara itu suatu pegangan hidup bagi mereka. Dan kemudian Bapak saudara, pohon anggur merupakan sebuah kedamaian dan kemakmuran bagi bangsa Israel. Dan pohon zaitun merupakan sebuah kesenangan atau suatu hal yang disukai. Nah bayangkan saudara, dalam keadaan saat itu sesuatu hal yang menjadi pegangan, sesuatu hal yang menjadi kedamaian dalam hidup, suatu hal yang disenangi, suatu hal yang disukai, itu tidak ada semuanya Bapak saudara. Saat ini apa yang kita rasakan? Suatu hal yang kita sukai, kita senangin. Suatu hal yang kedamaian dalam hidup ini. Pegangan hidup secara jasmani. Semua tidak ada. Dan kemudian saudara dilanjutkan. Ladang tidak menghasilkan buah. Artinya sesuatu yang sedang dikerjakan atau diusahakan tidak memberi hasil. Domba dan lembu sapi berbicara tentang suatu hal yang sudah disimpan dan dipakai sewaktu-waktu, tetapi ludes semuanya. Dan inilah keadaan saudara bahwa Nabi Habakuk ketika dia hidup dalam zaman itu, bangsa Israel sudah hidup dalam pemberontakan, menyembah dewa-dewa, dan kemudian dihukum oleh bangsa Kasdim, dan kemudian semua direbut saudara. Sesuatu hal yang disenangin, satu hal yang merasakan damai sejahtera dalam hidup, suatu hal yang menjadi pegangan secara jasmani, itu tidak ada. Suatu hal yang sedang dikerjakan saudara, itu juga tidak menghasilkan apa-apa. Dan suatu hal yang menjadi tabungan, yang menjadi simpanan saudara, bahwa sewaktu-waktu akan dipakai, tetapi itu juga tidak ada. Semuanya terhalau di dalam kurungan. Saat ini, mungkin kita bergumul. Mungkin kita di PHK. Kita bergumul. Mungkin pemasukan berkurang. Saat ini mungkin kita bergumul karena ekonomi sangat susah. Kita bergumul karena penjualan tidak mencapai target. Kita bergumul karena kuliah kita tidak sesuai dengan harapan. Tetapi Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorai. Kenapa? Karena walaupun semuanya itu, suatu hal yang saya sukai, yang saya senangin, suatu hal yang saya kerjakan tidak menghasilkan apa-apa, suatu hal menjadi tabungan simpanan, semuanya ludes. Namun akan bersorak-sorai, beria-ria. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan aku. Landasan hidupnya saudara bukan berdasarkan apa yang dia punya. Dia akan bersorak, dia akan bersukacita, dia akan bersemangat. Bukan karena keadaan, tetapi karena dia tahu ada Allah yang berkuasa atas hidupnya. Itulah sebabnya Yesus berkata apa? Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada kamu, dan tidak ada seorang pun yang merebut engkau dari tanganku. Dalam Roma
Apa yang menjadi pemisah kita antara Allah? Kesusahan kah? Kemiskinan kah? Ketelanjangan kah? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan saya dan saudara dalam tangan kasih Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap berharap kepada Tuhan? Ada banyak orang menjadi lesu, ada banyak orang menjadi kecewa, ada banyak orang tidak semangat untuk menjalani hidup. Kenapa? Karena fokus terhadap apa yang sedang dialami. Itulah Nabi Habakuk. Ketika dia fokus di dalam pasal yang pertama, pasal kedua, dengan keadaan dia meratap kepada Tuhan dan mempertanyakan tentang kuasa Tuhan. Dan ketika dia berbalik ke saudara, di pasal yang ketiga dia berdoa dan dia melihat, dia memuji Tuhan bahwa ada Allah yang menyelamatkan aku. Itulah alasan dan sebabnya dia akan bersorak dan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan dia. Artinya harus dalam keadaan apapun, harus tetap semangat. Ya. Jangan hanya di dalam media sosial kita semangat, berjoget, tetapi di dalam gereja kayak orang belum makan. Iya benar ya? Kalau di TikTok kan gerakannya tuh, pokoknya macam-macam. Ya kan? Apalagi kalau udah diteriaki, tarik sis, semongko, langsung joget. Tapi giliran memuji Tuhan, astaga, kayak pohon pisang yang sudah ditebang. Ya, mungkin kalau angin AC-nya lebih kencang lagi mungkin tumbang. Kenapa? Karena dia mikirin, besok saya mau makan apa. Bagaimana ini. Ya. Tapi Nabi Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan karena Allah menyelamatkan aku. Keadaan boleh berubah. Keadaan dunia boleh berubah. Semua orang boleh mengalami ketakutan. Semua orang boleh mengalami kekhawatiran. Semua orang boleh mengalami keputusasaan. Tetapi aku tahu ada Allah yang menyelamatkan aku. Artinya saudara, bahwa Allah berdaulat atas waktu dan Allah yang memegang kehidupanku. Apapun yang terjadi, aku tetap berharap padanya. Dilanjutkan 11. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berzezak di bukit-bukitku. Bapak saudara, bahwa seringkali ketika kita dalam keadaan tekanan, seringkali kaki ini tidak akan kuat untuk berdiri. Seringkali kita tidak akan kuat untuk memuji Tuhan. Tetapi ketika kita berharap dan kita tahu ada Allah menyelamatkan, dia berkata bukannya sekedar diberikan kekuatan. Dan dia membuat kaki kita seperti kaki rusa di atas terjal, di atas bukit batu yang keras. Dan kita bisa tetap berdiri di atasnya dan kita masih tetap berharap kepadanya. Kalau ini adalah Allah yang kita sembah, kenapa kita harus khawatir? Ya. Kenapa kita harus takut dengan corona? Takut mati. Mari kita melihat saudara dari Nabi Habakuk. Aku adalah aku, Allah yang berkuasa, berdaulat atas waktu. Dan aku adalah aku Allah yang memegang kendali kehidupanmu. Ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya Bapak Saudara menjalani hidup ini ada kekuatan daripada Tuhan. Tetapi kalau kita berjalan sendiri, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan rencana kita, maka kita akan menjadi lemah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan, nah kita seperti Nabi Habakuk, kita akan berjalan bahkan berjejak di atas bukit-bukit batu. Kita akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Ya, saya belajar dari Pendeta Emmanuel juga.
Ya, kemarin sebenarnya, ya minggu kemarin ya berita, dalam keadaan capek juga, tapi bagaimana karena aku ada pelayanan juga di luar, nggak bisa di cancel. Mau nggak mau berarti Pendeta Meli harus tetap pelayanan. Ya, saya menyadari betul bagaimana Pendeta Meli tidak tidur, harus mondar mandir, tetapi pelayanan jalan terus. Pelayanan jalan terus. Keadaan boleh menyakitkan secara fisik. Keadaan boleh menyita mental kita. Keadaan mungkin boleh akan membuat lemah tubuh secara jasmani. Tetapi semangat di dalam Tuhan. Karena aku tahu ada Allah yang menyertai. Karena aku tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau engkau dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Dan ketika kita semangat untuk menjalani itu, maka ada kekuatan daripada Tuhan untuk kita melewati semuanya itu. Dan kita berkata, aku bisa dan aku berjak di atas bukit batu. Ya. Kalau kita semakin lemah, saudara, apa bedanya kita dengan orang di luar sana yang tidak mengenal Allah? Percuma. Tetapi ini yang menjadi beda kita. Kalau kita tahu ada Allah yang berdaulat atas waktu. Ya. Bagaimanapun kata orang bahwa ini virus corona sangat menakutkan, sangat ini. Kalau Tuhan berkata belum. Dia punya kendali hidup kita. Dan jangan pernah takut. Tetap jalani hidup dan berharap kepadanya. Biarlah kedua hal ini, saudara. Dia adalah Allah yang berdaulat atas waktu, dan dia Allah yang mengendalikan dan memegang kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa, kami diingatkan dengan hamba-Mu, yaitu Nabi Habakuk. Ketika keadaan sekeliling Tuhan, dia melihat bahwa ada tekanan hidup, ada pergumulan yang berat. Seringkali fokus kami tersita dengan hal itu. Dan timbul pertanyaan, di manakah Engkau Tuhan? Mengapa Tuhan seolah-olah diam dengan keadaan sekarang? Tetapi Engkau menjawab pada kami, pada waktu-Mu dan dengan cara-Mu sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan. Bukan dengan seperti yang kami mau, bukan juga dengan cara kami. Karena Tuhan tahu yang terbaik dan Engkaulah berdaulat atas segala sesuatunya. Dan hambaku melihat itu, dan dia menyadari, dan dia memuji Engkau. Dan dia akan bersorak di dalam Engkau, karena dia tahu Engkau adalah Allah penyelamat hidupnya. Mungkin sesuatu hal yang kami sukai saat ini Tuhan. Mungkin sesuatu hal yang menjadi pegangan hidup kami secara jasmani. Mungkin suatu hal yang membuat kami damai dalam hidup ini, dan itu semuanya habis. Mungkin juga suatu hal pekerjaan kami saat ini dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan mungkin juga suatu hal yang sudah kami simpan, yang sewaktu-waktu kami akan menggunakannya, itu juga akan semuanya ludes. Dan biarlah kami tetap bersorak, bersukacita di dalam Tuhan, karena Allah menyelamatkan hidup kami. Biarlah kami tidak berfokus kepada keadaan sekeliling, tetapi kami terus memandang kepada Engkau, Allah yang menyelamatkan hidup kami, Allah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati setiap tantangan kehidupan. Bahkan Engkau membuat kaki kami berjejak di atas bukit-bukit. Terima kasih Bapa. Kami tahu ada banyak tantangan hidup ini, tetapi kami tidak mau berjalan sendiri. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan muji Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Engkaulah
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan Dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pujian yang sangat luar biasa ya, bahwa Tuhan selalu menopang hidup kita. Tekanan selalu ada, tantangan hidup bertubi-tubi silih berganti, tetapi percayalah, orang yang bersandar di dalam Tuhan, pegang janji firman-Nya, akan selalu mendapat kekuatan baru. Mari kita menyimak, ada beberapa warta gereja yang perlu Bapak Ibu perhatikan pagi ini. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui bisa dikumpulkan, lalu yang live streaming di rumah bisa dikumpulkan, bisa juga dibawa ke gereja, ke panitia keuangan. Tata usaha gereja kita, kantor kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Persembahan dan persepuluhan yang hadir di dalam ruangan ini bisa persepuluhannya langsung mengambil masukkan di amplop di belakang yang berada di samping pintu. Yang di rumah bisa ditransfer ya.
persembahan dan persepuluhan saudara melalui nomor rekening yang di layar. Lanjut. Ada kemudahan-kemudahan bagi kita untuk mentransfer uang ya melalui sarana yang sudah disiapkan ya. Lanjut. Atas nama Gembala Sidang, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan doa seluruh sidang jemaat untuk istri saya, Ibu Siska yang telah menjalani operasi. Tanggal 27 Oktober diperbolehkan pulang ke rumah dan sekarang sudah berada di tengah-tengah kita, hadir untuk beribadah sekalipun juga belum 100% kesehatannya, ini masih dalam pemulihan. Dan kiranya doa Bapak Ibu sekalian menjadikan istri saya semakin sehat dan sembuh. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diucapkan terima kasih juga dan selamat ya atas kelahiran Kernik Hirilo ya, Sirilovin. Ya, wah susah namanya. Putra pertama dari pasangan keluarga Bapak Epafroditus Findri dan Ibu Hana Herlina. Kiranya anak yang dilahirkan bertumbuh menjadi anak yang dewasa, cepat bertumbuh dan taat pada orang tua serta mencintai Tuhan Yesus. Yang kedua, selamat juga untuk kelahiran anak pertama yang bernama Gionatan Elvano Kurniawan, putra pertama dari pasangan keluarga Bapak Kurniawan dan Ibu Rode Elis Yunita. Kiranya Tuhan memberkati atas kelahiran anak ini dan juga mohon dukungan doa seluruh sidang jemaat bahwa hambanya Pendeta Artinus akan mengambil cuti pelayanan dari tanggal 2 sampai tanggal 11 November dan kembali ke Palembang tanggal 12. Kita doakan kiranya beliau boleh cuti dan bisa rileks, bisa refreshing dan nanti kembali pelayanan bersama-sama segar kembali ya. Kelas baptisan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sudah dibuka ya. Ini sudah berjalan 2 minggu dan besok minggu depan saya tutup pendaftarannya. Ya, saya tutup pendaftarannya, maka minggu depan adalah terakhir pendaftarannya. Jadi yang belum mengikuti atau yang belum dibaptiskan atau yang sudah bergabung tetapi juga belum dibaptiskan, dan Bapak Ibu silahkan simpatisan saudara boleh bergabung di dalam pelajaran persiapan baptisan. Pelajaran persiapan baptisan ini tidak bisa sebulan 2 bulan karena cukup dalam dan juga cukup padat dan ini basic benar, jadi saudara perlu mengikutinya dengan tekun ya. Dimulai secara on time jam 8 pagi, jadi saya 7:15 sudah berangkat dari rumah, jadi sudah jam 8 kurang seperempat sudah duduk di kelas. Jadi silahkan calon-calon baptisan untuk tidak ada yang terlambat karena kita harus mengikuti kelas dengan tepat waktu dan mengakhiri juga dengan tepat waktu ya. Dan kita akan bergabung dalam ibadah seperti ini juga tepat waktu ya, tepat waktu. Jadi jam 8 sampai jam 8.50 setiap hari Minggu di ruang kelas samping gereja ini. Lanjut. Ya, seluruh jemaat diimbau untuk mengikuti protokol kesehatan dan ini selalu diimbau oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Kesehatan. Silahkan mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Kita akan terus berdoa bersama dalam setiap hari, setiap jam 9, pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa. Dan ketika atau jika ada Bapak Ibu yang punya pergumulan doa yang mungkin sifatnya tidak rahasia, Bapak Ibu bisa kirimkan melalui pendeta atau melalui sekretariat atau TU, atau mungkin bisa WA ke kelompok organisasi dan kepanitiaan masing-masing, baru nanti bisa diteruskan. Ya. Bagi yang berulang tahun, saya mengucapkan ulang tahun. Yang pertama 1 November hari ini ya,
Ibu Yemima Debi Untari. Selamat berulang tahun Ibu, panjang umur dan Tuhan memberkati. Tanggal 4 November 2020, Saudara Christian Triatmojo. Selamat berulang tahun Saudara Christian. Tanggal 5 November, Saudara Noel Yobel. Saudara Noel, selamat berulang tahun dan Tuhan memberkati. Tanggal 6 November, Saudari Delicia Maria. Selamat berulang tahun adik kita, Delicia. Dan 7 November, Saudara Jimilin. Selamat ulang tahun, Saudara Jimilin, panjang umur dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Ya, kita akan berdoa syafaat dan akan mendoakan kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan pagi ini memberkati kami melalui firman-Mu. Kami belajar bagaimana Habakuk berduka oleh karena melihat bangsa Israel, umat pilihan Allah, ditindas, dihancurkan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi ketika melihat master plan Allah bagi umat pilihannya, Habakuk mensyukuri bahwa cinta kasih dan tangan Tuhan akan tetap mengasihi umatnya. Ketika orang percaya berdosa, tetap diampuni Tuhan, tetapi tetap akan menerima konsekuensi daripada dosa itu yang dia lakukan. Pelajaran pagi ini mengingatkan kami untuk kami tetap pegang teguh pada firman, hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa saudara kami yang berulang tahun, berkatilah mereka sekalian. Yang telah kami bacakan namanya satu persatu, biarlah mereka tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Begitu juga seluruh sidang jemaat di dalam menghadapi seluruh pergumulan hidup, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu pasangan hidup, dan pergumulan lain. Mungkin sedang bergumul tentang imannya, bergumul tentang kesetiaannya, bergumul tentang perjuangan hidupnya melawan penyakit ya Tuhan. Tetapi kami percaya doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami mungkin juga bergumul untuk keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, agar kami terus menggumulinya dalam doa sehingga mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan akan tiba dan indah pada waktunya. Berkati sidang jemaat-Mu yang mungkin kena dampak corona atau COVID-19, ekonomi mereka, usaha mereka, bisnis mereka, toko mereka, bengkel mereka, warung mereka, percetakan mereka, studio mereka, apapun Tuhan kami tidak tahu yang mereka sedang gumuli, tetapi kami tahu dan kami yakin bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong anak-anak-Mu yang setia, dan berkat-Mu tidak kurang Kau curahkan bagi mereka. Dan kami ingin melihat perbedaan orang yang setia dengan orang yang tidak setia. Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintahan Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin, dan jajaran para menteri, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, seluruhnya yang mengemban, memangku jabatan. Kami doakan supaya Tuhan memberikan hikmat untuk memimpin dan memberkati, menjadi saluran bagi seluruh rakyat Indonesia, agar bangsa ini dipulihkan dari ekonomi, dipulihkan dari segala kalanya, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang takut Tuhan, bangsa yang mengasihi, bangsa yang mau bergandeng tangan satu dengan yang lain, jauhkan dari kekerasan. Khususnya kota kami ini, biarlah menjadi kota shalom, kota yang penuh dengan sukacita. Bapak Surgawi, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami teringat untuk hamba-Mu Pendeta Bambang yang masih terus dalam pemulihan, dalam perawatan. Kami berdoa untuk Ibu Hunaria, untuk Ibu Suryawita, untuk Ibu Rita yang sakit mah, untuk istri hamba-Mu Ibu Siska yang dalam pemulihan,
Dan siapapun yang tidak kami sebutkan satu persatu, mari Tuhan pulihkan dan sembuhkan agar mereka boleh mengalami mujizat, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya Bapa di surga, sebentar kami akan pulang. Tuntunlah perjalanan kami pulang tiba di rumah dengan selamat, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu. Pulanglah dengan damai sejahtera, jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan, dan biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertaimu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Aku memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Save my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Yes, save my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. To Thee, how great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Bapak Ibu silakan duduk dan bersaat teduh. Sidang jemaat yang di rumah, selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas seperti biasa kala. Tuhan memberkati kita sekalian.